Ikan gapi merupakan ikan yang mudah dibudidayakan sehingga penyebarannya sangat luas di seluruh dunia. Budidaya ikan gapi tidak memerlukan infrastruktur yang mahal. Cukup dengan perlengkapan sederhana, sahabat gapi bisa membudidayakan ikan ini. Bagi sahabat gapi yang ingin budidaya ikan gapi tapi masih belum berhasil atau bingung apa saja yang harus dilakukan, yuk simak video ini sampai habis. 1. Persiapan wadah. Wadah atau tempat adalah hal pertama yang harus disiapkan sebelum sahabat gapi memelihara ikan gapi. Untuk memelihara satu jenis ikan gapi, sahabat gapi harus menyediakan beberapa wadah, seperti wadah untuk pemijahan, wadah untuk burayak, dan wadah untuk pembesaran. Untuk wadah, sahabat gapi dapat menggunakan akuarium, baskom kotak, styrofoam, atau sahabat gapi bisa memanfaatkan wadah yang terdapat di sekitar kita. Kualitas air. Air adalah sumber kehidupan pada ikan. Apabila kualitas airnya baik, maka ikan pun akan sehat. Dan apabila kualitas air buruk, maka ikan akan mudah terkena penyakit atau mati. Untuk itu, penting menjaga kualitas air agar tetap baik, karena air adalah faktor utama saat sahabat gapi memelihara ikan. Kualitas air yang baik dapat dilihat dari pergerakan ikan. Apabila ikan lincah dan lahap jika diberi makan, maka kualitas air baik. Pemilihan indukan. Dalam pemilihan indukan gapi, pilihlah indukan yang bagus untuk mendapatkan anakan yang bagus. Indukan gapi yang sudah siap dikawinkan berusia minimal 3 bulan atau lebih. Karena usia 3 bulan ke atas, indukan sudah matang dan siap dibuahi. Pemberian pakan. Setelah wadah, air, dan ikan gapi, tentunya ikan gapi harus diberi makan. Terdapat 2 pakan, yaitu pakan hidup dan pakan buatan. Untuk pemberian pakan, sahabat gapi bisa memberikan 3-5 kali sehari. Yang terpenting sedikit tapi sering, dan usahakan habis jangan tersisa. Disarankan agar tidak terlalu banyak memberikan pakan, karena apabila pakan tidak habis dimakan oleh ikan dalam waktu 12 jam akan menjadi amonia atau racun yang akan menurunkan kualitas air dan akan menjadi jamur yang membuat ikan gapi menjadi sakit hingga mati. Pemberian garam ikan. Ikan gapi termasuk ikan yang rentan terhadap penyakit. Untuk mencegah ikan terkena penyakit, dibutuhkan pemberian rutin garam ikan. Untuk garam ikan sangat penting untuk pencegahan dan pengobatan agar ikan tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Pemakaian garam ikan juga disesuaikan dengan volume air. Gunakan secukupnya sesuai petunjuk pemakaian dan jangan terlalu banyak. Garam ikan ini berfungsi untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Pemakaian probiotik. Probiotik adalah nutrisi yang seperti halnya antibiotik, bekerja secara spesifik dan khusus. Sifat probiotik dari bakteri yang menguntungkan bagi ikan
juga dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat atau patogen. Pemakaian probiotik usahakan 5 hari sekali, dan takarannya disesuaikan dengan volume air dan gunakan secukupnya sesuai petunjuk pemakaian. Pergantian air atau sifon. Sifon adalah membuang air yang berada di dasar seperti kotoran ikan atau sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan. Sifon berdampak baik bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan karena membuang kotoran dan sisa pakan yang menjadi sarang penyakit bagi ikan. Disarankan sifon sepertiga dari volume air dan lakukan minimal 3 kali sehari agar kualitas air tetap terjaga. Persiapkan wadah yang ingin digunakan. Sebelum menggunakan, sebaiknya wadah dibersihkan terlebih dahulu. Masukkan air yang sudah diendapkan selama 1-2 hari ke dalam wadah. Jangan terlalu penuh agar ikan tidak loncat. Kemudian, masukkan sedikit garam ikan untuk membunuh bakteri jahat yang ada di dalam air. Berikan sedikit bebatuan agar ikan nyaman seperti habitat alamnya. Wadah dan air siap digunakan. Siapkan indukan gupi yang akan dikawinkan. Usahakan satu jenis dalam satu wadah agar tidak terjadi kawin silang yang menyebabkan anaknya akan berbeda dengan induknya dan dapat menurunkan kualitas ikan tersebut. Proses pengawinan. Setelah ikan gupi disatukan jantan dan betina dalam satu wadah, akan terjadi proses pembuahan pada indukan ikan gupi. Di sini kami menggunakan breeding box. Cara ini bertujuan untuk mengantisipasi agar ketika anakan ikan lahir tidak dimakan oleh induknya. Proses melahirkan. Setelah dibuahi, indukan ikan gupi akan melahirkan anak sekitar 21-30 hari dari proses pembuahan. Pindahkan burayak yang baru lahir ke wadah yang lebih besar agar pertumbuhan burayak cepat besar. Untuk burayak yang baru lahir tidak perlu dikasih makan hingga 1 hari karena masih menyimpan cadangan makanan dari induknya. Pada usia 2-30 hari usahakan berikan pakan hidup seperti artemia, kutu air atau cacing sutra agar pertumbuhan burayak cepat besar. Saat ikan gupi berusia 1,5 bulan, lakukan penyotiran antara jantan dan betina. Cara ini agar tidak terjadi kawin muda atau kawin dini. Pada saat usia gupi remaja, sekitar 2 bulan ke atas, gupi siap dijual dan dipasarkan atau dibudidayakan kembali. Atau sahabat gupi bisa diikutkan kontes gupi dengan catatan ikan memenuhi standar penilaian kontes. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba sahabat. Terima kasih.